Oke guys, jadi ini ada yang bertanya di komen. Ini freon masih setelah dipotong tapi tidak dingin, freon kok masih. Ini untuk perhatian para pemula. Jadi kalau yang namanya freon di kulkas karena ada kebocoran tingkat 5 PSI 3 atau 2 di atas 0 ini tidak ada dingin dan di evap ini sudah pasti bunyi ini. Jadi tidak harus isi freon ini. Artinya isi freon ini tekanannya di bawah 5 atau 5 atau 3 atau 2. Ini dipotong, ini keluar freon tapi tidak dingin. Ini artinya adanya kebocoran. Jadi tidak heran kalau pipa Anda potong pertama ada freon. Saya akan uji untuk Anda kalau ini kulkas bocor kemudian misalkan ada freon atau apapun ini isinya angin, ini evap ini bunyi. Saya akan colokin karena ini orang nganter tukang rongsok, saya akan colokin bahwa ini saya pastikan si evap ini kemerucuk dan dibuka ini masih ada angin atau freon. Anda saksikan ini. Oke guys, saya akan colokin, oke. Saya colokin getar hidup. Filter ini sedikit hangat, tetapi ini tidak dingin. Kalau kasus-kasus seperti ini tentu ini masalah karena freon berkurang, tentunya bocor. Anda bisa lihat kebocoran ini. Oke. Ini licin ini. Jadi ini ada ademnya, sirkulasi lancar, tetapi ini tidak dingin, yang artinya jangan Anda kena tipu ini. Kalau misalkan ada kebocoran kemudian ternyata ini tidak dingin, evapnya bunyi, ini jangan buru-buru divonis mampet ini. Dari data kapiler ini sudah pasti bolong. Karena apa? Satu bunyi evap, kemudian tentu kompresor hidup. Saya akan pastikan bahwa ini masih freon atau tidak. Ini saya akan potong posisinya ini saya cabut ini. Saya akan tes apakah ini masih angin atau freon. Jadi tidak harus oke. Ini tidak dingin. Freon ini tekanan 1 atau 0 ini jelas ini masih ini. Jadi Anda jangan kena tipu nih, misalkan ada freon bocor di evap atau di kondensor, tekanan berapa. Anda bisa tes ini tidak dingin, freon ini masih ini. Jadi jangan kena tipu oleh si mampet. Yang jelas adanya kebocoran, kemudian evap ini bunyi kemerucuk. Ini saya buktikan karena ada yang bertanya bahwa kok freonnya masih, kenapa tidak dingin. Itu mampet kali, bukan. Kalau yang namanya bocor, tekanan di bawah 5, evap bunyi kemerucuk, freonnya masih. Jadi seperti itu. Seperti ini kira-kira ini. Guys, kalau kasus-kasus seperti ini tadi, Anda bisa lihat, saya akan tes tuang oli ini, apakah ini hitam atau isinya air. Saya akan tes ini untuk Anda. Kalau mau nuang oli ini, isap dua-duanya harus terpotong. Oke, saya akan tuang bahwa ini oli masih atau hitam atau seperti apa atau air. Anda bisa lihat ini. Oke, ini super lagi ini. Ini bisa air, bisa oli, sudah sampai kayak si kopi ini. Ini luar biasa ini. Jadi ini super ini, kalau nggak saya kasih video bisa melangsak ini. Urusan bocor evap. Oke. Ini saya buktikan lagi bahwa kalau kasus-kasus seperti ini hasilnya seperti ini nih. Ya. Jadi sudah pasti ini jelas-jelas karena kebocoran evap, kemudian oli campur air bisa, kemudian oli campur metil atau apa, hidup terus-menerus, ini hasilnya seperti ini. Anda bisa lihat hasilnya seperti ini, tidak main-main ini. Ya, oke. Saya akan tuang habisin apakah benar atau tidak ini.
Jadi sampai kayak kopi, ini sudah super lagi nih. Jadi kalau kasus-kasus seperti ini, bocor evap Anda harus tuang ini. Kalau tukang pemula, takutnya kalau air sudah nyampe ke kompresor, sampai kayak kopi seperti ini bakalan gancet-gancet juga. Ini sudah pasti harus oli ini dibuang dan sudah pasti ini ganti oli. Oke, Anda lihat seperti ini. Jadi sudah super membagongkan lagi nih. Oke guys, siang guys. Kasus-kasus seperti ini kenapa saya sering unggah? Kalau pemula mengerjakan kasus seperti ini, saya menjamin ini tidak lama akan masalah. Makanya saya sering unggah terus supaya kalau kasus ketusuk evap, kalau memang dicolokin sudah berhari-hari, sudah ketahuan di filternya, di olinya, di kompresor. Jadi saya selalu, karena takutnya main tambal kemudian pasang isi freon, ini mampus sih di kompresor ini. Bisa gancet bahkan nyetrum bodi. Anda saksikan video ini supaya untuk perhatian Anda para pemula. Jadi kalau yang namanya belajar, kalau menemui kasus yang seperti ini dilanjutin, ini bukannya tambah, ini tambah puyeng. Sebab kenapa Anda tonton video saya. Oke guys, jadi seperti ini. Ya, saya masukin karet dan saya ikat. Kemudian, kalau mau ngisi oli ini karet dibolongin ini. Dah bolong. Bentar. Bolongin dulu. Oke. Kemudian tarik. Saya akan isi oli kira-kira 200 ml lah, ya. Saya akan isi oli kira-kira 200 ml. Jadi ini enggak semua ini. Nah, kira-kira seperti itu. Saya tambahin dikit. Jadi seperti ini caranya, sederhana dan gampang ini. Oke, jadi ini gampang cara isi olinya, tidak rumit-rumit amat ini. Oke guys.